Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-14 ya. Pertemuan ke-14 untuk materi Islam keindonesiaan. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai studi wilayah. Studi wilayah ini, kita akan menerangkan mengenai studi wilayah. Studi wilayah itu adalah studi wilayah, dalam Islam. Oke. Yang pertama, studi wilayah merupakan kajian yang dilakukan terhadap sebuah wilayah, tidak hanya terbatas pada suatu bidang kajian, melainkan terjadi berbagai bidang. Jadi intinya studi wilayah. Studi wilayah ini akan berkaitan dengan orientalisme dan oksidentalisme. Jadi intinya studi wilayah itu studi tentang wilayah, tentang suatu wilayah dari berbagai bidang, dari berbagai segi, dari antropologi, dari agama, dari ekonomi, banyak. Intinya itu namanya studi wilayah. Sedangkan studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan sejarah, ajaran maupun praktek nyata dalam kehidupan. Jadi studi Islam. Jadi studi Islam itu mempelajari secara sistematis tentang Islam, dari sejarahnya, ajarannya, praktek dalam kehidupannya dan lain sebagainya. Nah, ini studi Islam. Oke, bila digabung, studi wilayah dalam studi Islam adalah suatu kajian Islam pada suatu daerah tertentu secara sistematis. Artinya, bagaimana kondisi Islam yang dipahami oleh masyarakat suatu daerah tertentu, baik pemahaman keislamannya dan sejauh mana Islam berkembang di wilayah tertentu dan lain sebagainya. Intinya, pendekatan dalam studi Islam adalah mengkaji Islam pada suatu daerah tertentu secara sistematis, dari kondisi Islamnya, dari kondisi masyarakatnya, dari pemahaman tentang Islam, kemudian dari sisi bagaimana Islam itu bisa berkembang di daerah tertentu. Nah, ini dikaji sangat dalam. Nah, ini pendekatan sejarah dalam studi Islam. Oke. Selanjutnya, studi keislaman harus diartikan dalam konteks Islamic Studies. Jadi kalian bisa memahami beda antara belajar Islam dengan belajar keislaman ya, atau belajar Islam dengan belajar keislaman. Jadi kalau belajar Islam itu kita mempelajari Islam. Nah, belajar Islam itu kita mempelajari Islam untuk dipraktekkan, untuk diyakini. Tapi kalau studi Islam atau studi keislaman atau kajian keislaman itu mempelajari Islam atau mempelajari Islam untuk dikaji, bukan untuk diyakini. Nah, ini perlu dibedakan. Nah, jadi contoh ya, contoh kalau studi Islam atau studi keislaman ini banyak dilakukan oleh orang-orang ini ya, orang-orang barat untuk mengkaji Islam, tapi bukan untuk meyakini atau untuk mengimani, tidak, tapi ya dikaji saja. Ini studi Islaman, berbeda dengan studi Islam, atau maksudnya berbeda dengan pendidikan Islam. Kalau pendidikan Islam itu seperti di pesantren. Nah, dia mempelajari Islam untuk diyakini. Oke, kita kaji ya. Studi Islam atau kajian keislaman diartikan dalam konteks Islamic Studies atau Islamic Studies yang berkembang dalam tradisi akademik Barat. Jadi orang Barat itu senang mempelajari Islam. Nah, tapi bukan untuk diimani, untuk diteliti saja. Nah, tujuannya apa? Tujuannya macam-macam. Ya, tujuannya untuk ilmu itu sendiri. Tujuannya bisa jadi untuk misionaris. Tujuannya bisa jadi untuk orientalisme. Tujuannya bisa jadi untuk imperialisme. Ini macam-macam. Nah, mempelajari Islam. Kalau di pondok pesantren itu di surau, itu mempelajari Islam untuk diyakini, untuk diamalkan. Tapi kalau orang Barat mempelajari Islam ya untuk
pembelajaran aja, jadi tidak untuk diakini. Nah, karena yang mempelajari itu adalah ya, misionaris bisa, orientalis juga bisa, misionaris juga bisa. Nah, ini yang membedakan antara orang Islam dan orang non Muslim ya. Kalau orang Muslim tertarik dengan Islam, kalau orang Islam boro-boro ya, orang Islam mungkin nggak tertarik untuk mempelajari Nasrani atau mempelajari Yahudi gitu. Sama sekali nggak tertarik, jarang jarang yang tertarik untuk mempelajari agama selain Islam. Oke. Karena memang Islam itu sangat menarik, sangat fenomenal, maka banyak yang mengkaji. Oke. Jadi intinya adalah kajian keislaman lebih merupakan usaha kritis terhadap teks, sejarah, doktrin, dan institusi Islam dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu yang secara populer di kalangan akademik dianggap ilmiah. Jadi ini Islamic Studies, artinya dia mempelajari Islam, tapi bukan untuk diyakini, tapi untuk ya dipelajari saja, diambil ilmunya, dipetakan. Nah, ini tidak sama dengan pendidikan agama Islam, tidak sama dengan itu, atau at-tarbiyah al-islamiyah. Nah, beda ya antara pendidikan Islam dengan studi Islam. Nah, jadi kalau pendidikan Islam itu secara konvensional lebih merupakan proses transmisi ajaran Islam dari generasi ke generasi. Artinya proses untuk mengajarkan Islam dari generasi ke generasi melibatkan aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotor. Pada intinya pendidikan agama Islam disebut sebagai tarbiyah Islam, adalah untuk mengajarkan Islam sekaligus mengamalkan Islam. Tapi kalau studi Islam atau dirosat Islamiyah ini bukan untuk bukan untuk meyakini dan mengamalkan, tapi ya hanya untuk pelajaran saja. Nah, ini perlu dibedakan. Ya. Jadi antara tarbiyah al-Islamiyah dan dirosat al-Islamiyah, antara pendidikan agama Islam dan studi Islam, ini perlu dibedakan. Nah, di orang Islam itu banyak menggunakan pendidikan agama Islam, yaitu belajar Islam untuk mengamalkannya. Tapi orang non Muslim itu banyak melakukan studi Islam. Dia mempelajari Islam, tapi tidak untuk diamalkan, diimani dan diamalkan, tidak. Tapi untuk mencari kelemahannya juga bisa, memetakan agama Islam itu juga bisa, untuk dijadikan bahan misionaris itu juga bisa, untuk dijadikan bahan orientalis itu juga bisa. Nah, itu studi Islam. Nah, tahu ya bedanya ya, jadi antara pendidikan agama Islam dan studi Islaman. Oke, kalau pesantren lebih banyak pendidikan agama Islam. Oke, selanjutnya dunia Muslim. Nah, mana saja yang sebagai objek wilayah kajian studi Islam dalam studi wilayah? Yang pertama, kawasan Timur Tengah. Nah, jelas kawasan Timur Tengah ini pusatnya adalah Mekah Madinah. Kenapa Mekah Madinah? Karena Nabi Muhammad lahir di Mekah ya, dan menyebarkan agama Islam di Madinah, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Nah, yang termasuk Timur Tengah di sini dalam kajian Islamic Studies itu Saudi Arabia, Suriah, Irak, Iran, Kuwait, Qatar, Mesir, Jordan, Palestina, Lebanon, dan lain-lain. Ini daerah-daerah sekitar Saudi ini adalah Timur Tengah. Kemudian Timur Dekat ini contohnya adalah Maroko, Tunisia, Turki. Ini ada negara-negara yang dikatakan Timur Dekat, maksudnya tidak berdekatan langsung dengan Arab Saudi, tetapi masih ada hubungannya dengan Islam. Nah, kemudian yang ketiga adalah kawasan Asia Tenggara. Istilah Asia Tenggara yang dimaksud adalah contoh wilayah Islam yang ada di Indonesia, Malaysia,
Patani di Thailand, Mindanao di Filipina Selatan, atau Kamboja. Kamboja juga ada di Kamboja itu juga ada wilayah Islam ya. Tapi yang mayoritas paling besar itu adalah di Indonesia. Mayoritas agama Islam itu ada di Indonesia. Yang kedua di Malaysia. Oke, selanjutnya kita berbicara kawasan Indonesia. Indonesia ini sangat menarik karena menjadi negara dengan jumlah populasi Islam terbesar di dunia. Jadi negara Islam terbesar di dunia Indonesia. 300 juta. Ini sekitar 250 juta orang Islam. Jadi menjadikan Islam terbesar di dunia. Oke, kemudian Indonesia adalah sebuah negeri agraris sekaligus maritim yang memiliki berbagai bentuk masyarakat, kebudayaan watak, dan kehidupan sosial yang berbeda-beda. Kemudian lembaga atau sistem pendidikan Islam di Indonesia memiliki tahapan seperti langgar. Langgar itu musola ya. Musola, contoh kita ngaji di musola anak kecil TPA. Nah, ini di musola. Kemudian yang kedua sistem pesantren, kita nyantri. Kemudian atau sistem kelas. Sistem kelas itu biasanya sekolah-sekolah modern itu juga ada mengajarkan agama Islam. Contoh sekolah terpadu atau sekolah-sekolah yang berbasis kemudian sekarang ini sudah banyak memasukkan materi-materi Islaman karena memang sangat menarik. Jadi orang itu memasukkan anaknya ke sekolah karena ada nilai Islamnya. Kemudian perguruan tinggi, ini juga termasuk lembaga-lembaga yang mengajarkan Islam. Selanjutnya signifikasi dan kontribusi studi area dalam studi Islam. Nah, signifikasi dan kontribusi studi area dalam studi Islam. Jadi studi Islam dengan pendekatan wilayah merupakan pembahasan ilmiah yang mempunyai sistematika. Melalui pendekatan wilayah ini akan tergambar kondisi Islam secara keseluruhan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Dengan pendekatan ini pula dapat memahami bahwa Islam itu sebenarnya sama dari sisi pendekatan, yaitu tauhid. Jadi seluruh dunia itu sama, mempunyai pendekatan yang sama, yaitu tauhid. Hanya saja beda pendekatannya dari sisi karakteristik lainnya. Jadi secara umum Islam itu sama tauhid, ajaran syariatnya sama, hanya yang berbeda adalah karakteristik yang lain. Contoh misal orang Mesir itu lebih loyal dalam agama itu dibandingkan dengan orang Indonesia, atau negara Pakistan itu lebih teguh, lebih kuat agamanya daripada orang Indonesia. Seperti itu. Orang Malaysia lebih sopan terhadap wanita daripada orang Indonesia. Contoh seperti itu. Walaupun orang Indonesia juga ada kelebihannya juga. Orang Indonesia itu sangat loyal terhadap Palestina, contoh semisal itu. Setiap kawakannya itu orang Indonesia sangat loyal terhadap sesama agama Islam. Oke, selanjutnya pengertian orientalis. Kita masuk ke orientalis karena yang namanya pendidikan itu tidak akan lepas dari yang namanya orientalisme dan oksidentalisme. Ini studi wilayah itu nggak bisa lepas dari orientalisme dan oksidentalisme. Apa itu orientalis? Apa itu oksidentalis? Intinya seperti ini. Orientalis itu orang barat yang mengkaji orang timur, khususnya agama Islam. Jadi kata orientalis itu oriental itu ada timur. Jadi mereka mau menyebut Islam, studi Islamisme itu agak sungkan. Jadi mereka menganggap karena Islam itu muncul dari timur, maka ya studi ketimuran. Nah, jadi orientalisme itu adalah orang barat yang mengkaji Islam di timur. Nah, atau yang mengkaji orang timur yang beragama Islam. Lebih cocoknya seperti itu. Sedangkan oksidentalisme adalah orang Islam yang mengkaji barat. Jadi kalau orientalisme orang barat yang mengkaji timur, kalau orang oksidentalisme orang timur yang mengkaji barat. Oke, secara umum seperti itu. Orientalisme orang barat yang mengkaji timur dalam arti maksudnya adalah dunia Islam.
Selanjutnya tujuan mengapa sih orang-orang Barat itu atau orang-orang Orientalis mempelajari Islam gitu. Apa tujuannya gitu. Yang pertama ingin memurtadkan kaum muslim dari agama sendiri. Jadi itu dulu jadi Orientalisme itu muncul itu eh, sebagaimana yang saya baca. Jadi Orientalisme itu muncul itu semenjak kekalahan Barat dalam perang salib. Jadi perang salib itu terjadi tahun 1200-an ya. 1200-an. Jadi Salahuddin itu mengalahkan Prancis, Salahuddin mengalahkan Italia, Salahuddin mengalahkan Inggris. Nah, di orang raja-raja mereka itu dikalahkan oleh Salahuddin. Nah, ketika orang Barat itu kalah, mereka mengakui bahwa Islam itu dikdaya. Nah, Islam itu dikdaya. Nah, karena Islam itu dikdaya, mereka tidak bisa ini Islam dilawan dengan pedang itu tidak bisa, kalah kita akan melawan Islam dengan pedang itu kalah. Maka untuk menghancurkan Islam itu jangan dengan pedang, tapi menghancurkan Islam itu dengan pemikiran. Maka dari itu Raja Louis di Chatillon pada waktu itu yang pernah disekap oleh Salahuddin di benteng Salahuddin yang ada di Mesir pada waktu itu. Nah, kemudian dia dibebaskan oleh Salahuddin. Nah, kemudian dia kembali ke negerinya, ke Prancis. Nah, di Prancis kemudian orang-orang ingin kembali lagi ke Palestina untuk menghancurkan Palestina, untuk merebut Baitul Maqdis, ya, untuk Baitul Maqdis. Nah, tetapi Raja Louis de Chatillon ini mengatakan bahwa percuma, kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan umat Muslim selama kalian belum bisa menjauhkan orang Islam dari Al-Quran. Itu perkataan Louis de Chatillon. Artinya kalian tidak akan bisa mengalahkan orang Muslim selama kalian belum bisa menjauhkan umat Muslim dari Al-Quran. Artinya apa? Untuk mengalahkan orang Muslim, jauhkan dulu orang Muslim dari Al-Quran. Nah, ini itu pesannya. Nah, maka dari itu muncullah sekolah-sekolah, muncullah para orientalis, muncullah orang-orang yang mengkaji Islam. Tujuannya apa? Ya untuk memurtadkan umat Muslim dari agamanya, untuk melemahkan umat Muslim dari agamanya. Nah, salah satunya adalah muncul Universitas Sorbonne. Nah, pada awalnya itu seperti itu. Jadi universitas tersebut digunakan untuk cikal bakal para orientalis. Cikal bakal para orientalis. Intinya ingin mengkaji studi Islam. Nah, ingin mengkaji Islam. Nah, ini itu cikal bakal munculnya orientalisme, orang Barat yang mengkaji Islam, atau orang Barat yang mengkaji orang-orang Timur. Orang-orang Timur ini maksudnya adalah orang-orang Islam. Oke, tujuannya adalah yang pertama untuk memurtadkan kaum Muslim. Nah, yang kedua untuk melemahkan rohani umat Islam. Artinya agar menciptakan perasaan bahwa Islam itu kurang, mereka itu kosong jiwanya atau mereka itu kurang. Ini yang menanamkan ke dalam pikiran orang-orang Muslim bahwa mereka tidak percaya diri terhadap agamanya. Kemudian yang ketiga, mendistorsi ajaran agama Islam dengan cara menutup-nutupi kebaikan dan kebenaran ajaran agama Islam supaya masyarakat awam menganggap bahwa Islam sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian tujuan yang lain orientalisme adalah mendukung segala bentuk penjajahan di negara-negara Islam. Jadi bagaimana Islam ditindas, nah intinya apa? Orientalisme itu mengambil seluruh data-data yang dimiliki oleh umat Islam.
mereka membaca peta umat Islam, membaca perilaku umat Islam, kebiasaan, budaya, perilaku, kemudian sistem sosial umat Islam, itu semua dipelajari menjadi catatan agar mempermudah gerakan-gerakan lain untuk melemahkan Islam. Nah, itu tujuan orientalis pada awalnya. Di awal-awalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya tujuannya adalah memisahkan kaum muslimin dari akar-akar kebudayaan Islam yang akar-akar kebudayaan Islam yang kuat dengan cara mencabut dan memutarbalikkan pokok-pokok ajaran Islam. Nah, kemudian yang keenam, menjadikan karangan-karangan orientalis sebagai rujukan umat Islam. Jadi mengganti Al-Quran dengan karangan-karangan orientalis. Nah, ini tujuan orientalis. Ini tujuan orientalis awal-awal. Jadi awal-awal dulu orientalisme tujuannya seperti ini. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, banyak juga para orientalis yang objektif. Banyak juga para orientalis yang justru malah masuk Islam setelah mengkaji agama Islam. Jadi dia mau menyesatkan orang-orang agar jauh dari Islam, tapi malah justru dia malah masuk Islam sendiri. Nah, ini banyak ya itu. Kemudian alasan orientalis mempelajari Islam, orientalis mempelajari Islam bukan untuk mendapatkan keimanan yang benar. Nah, tapi menurut Samsudin ada 4 alasan orientalis mempelajari Islam. Jadi yang pertama adalah di antara mereka ada yang terpesona dengan Islam. Jadi Islam itu kenapa begitu menarik bagi mereka? Kok orang bisa teguh hidup matinya untuk Islam ini? Apa yang membuat mereka memegang teguh agama Islam ini? Sehingga mereka terpesona oleh orang-orang Islam yang teguh menjalankan ajaran Islam. Mereka tidak minum, mereka tidak berzina, mereka tidak mencuri, mereka sopan terhadap wanita, mereka tidak makan babi, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagian dari mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi, curiosity. Mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap agama Islam. Nah, yang ketiga adalah para misionaris. Para misionaris, orang-orang yang ingin punya misi, ingin mengambil orang-orang yang beragama Islam agar dipindah agamanya menjadi agama yang lain. Nah, yang keempat, menurut Samsudin, para orientalis mempelajari agama Islam karena guts, karena misionaris tadi itu. Kemudian karena gold, karena ingin mencari uang. Nah, kemudian yang ketiga glory, karena ingin mencari kekuasaan. Maksudnya mencari uang itu contoh seperti ini. Data-data tentang umat Islam itu diuangkan, dijual ke para penjajah, para kolonial. Nah, sehingga para kolonial mendapatkan peta orang-orang yang akan mereka jajah. Mendapatkan peta kebudayaan, peta sosial, perilaku, kemudian sistem sosial, kemudian keyakinan, kekuatan-kekuatan yang lain. Nah, ini diuangkan. Jadi mereka punya penghasilan dari sana, dari para penjajah itu ya, dari para kolonial. Kemudian glory untuk kekuasaan. Nah, mereka bisa diangkat jadi penasihat, dijadikan penasihat orang Belanda, contoh gitu. Dijadikan penasihat para imperialis, para penjajah, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya adalah tokoh orientalis yang sangat berbahaya. Nah, tokoh orientalis yang sangat berbahaya, yang pertama adalah Sel. Nah, dia mengatakan Al-Quran hanyalah merupakan produk dan karangan Muhammad belaka. Ini berbahaya ya. Ini contoh orientalis yang jahat lah ibaratnya ya. Yang pikirannya berbahaya. Kemudian Richard Bell menganggap bahwa Muhammad dalam menyusun Al-Quran telah mengambil dari sumber-sumber Yahudi, khususnya Perjanjian Lama, dan sumber-sumber Nasrani. Nah, ini juga tidak benar ya, karena
Nasrani itu mengambil dari Yahudi, Yahudi juga mengambil dari Ibrahim, Ibrahim juga mengambil dari nabi-nabi yang sebelumnya, kan seperti itu. Jadi kalau dikatakan umat Islam mengambil atau Islam mengambil dari ajaran Nasrani atau Yahudi, itu Nasrani dan Yahudi juga mengambil dari ajaran-ajaran nabi terdahulu. Karena memang Allah menurunkan agama ya seperti itu. Jadi nabi sesudahnya mengambil dari nabi sebelumnya, nabi sebelumnya mengambil dari nabi sebelumnya lagi, nabi sebelumnya lagi juga mengambil dari nabi sebelumnya lagi, begitu pula dan lain sebagainya, dan seterusnya sampai Nabi Adam. Ya, seperti itu. Kemudian Doisi tahun 883 ya, tahun 883 menganggap bahwa Al-Quran mengandung selera yang buruk. Nah, ini tidak baik katanya. Di dalamnya tidak ada yang baru kecuali sedikit, selain gaya bahasa yang tidak menarik, kalimat-kalimatnya terlalu panjang dan membosankan. Nah, ini menurut Doisi, wafat tahun 883. Ini contoh orientalis yang idenya berbahaya. Nah, tapi ada juga orientalis yang justru malah mendukung Islam. Nah, yang pertama adalah Hadrian Roland. Nah, yaitu dia merupakan profesor bahasa Timur di Universitas Utrecht, Belanda, menulis buku Mohammedanism 2 jilid dalam bahasa Latin. Tetapi gereja-gereja di Eropa memasukkan buku tersebut ke dalam daftar buku-buku terlarang. Karena apa? Karena isinya adalah mengunggulkan agama Islam dan sangat membantu Islam ya. Kemudian yang kedua adalah Johann J. Reisch tahun 1716 dan 1774. Dia seorang orientalis Jerman pertama yang patut diingat karena ia dituduh zindik. Zindik itu ateis. Nah, karena sikapnya yang positif terhadap Islam, jadi dia menilai bahwa Islam itu memang agama yang baik lah. Dia hidup menderita dan mati karena sakit paru-paru. Ia sangat berjasa dalam mengembangkan dan menampilkan Arabic Studies di Jerman. Di Jerman ini jasanya dia terhadap Islam ya bagus ya. Jadi walaupun dia orientalis tapi dia sangat sangat objektif. Yang seharusnya orientalis itu dididik untuk menghancurkan Islam, tapi malah dia malah menunjukkan kelebihan-kelebihan Islam. Kemudian Sylvester de Sacy tahun 1838, orientalis di bidang sastra dan nahwu. Dia sangat berjasa dalam menjadikan Paris sebagai pusat kajian bahasa Arab. Salah seorang yang pernah berhubungan langsung dengan beliau adalah Syekh Rif'ah At-Tahtawi. Nah, ini orang Mesir ya, terkenal Rif'ah At-Tahtawi. Kemudian yang keempat adalah Z. Hong. Ini dinilai objektif karena menampilkan pengaruh peradaban Arab terhadap Barat. Jadi dia sangat objektif bahwa Arab itu sendiri punya kontribusi terhadap kemajuan di Barat. Di antara yang termasuk ialah Matahari Arab Bersinar di Barat. Jadi karya yang terkenal itu adalah Matahari Arab Bersinar di Barat. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kesuksesan bangsa Barat itu karena ada kontribusi dari bangsa Arab. Kemudian ini contoh lain yaitu Reine yang justru malah masuk Islam. Kemudian dia tinggal di Aljazair. Yang menulis buku Sinar Khusus Daya Islam, yang meninggal di Perancis dan dikuburkan di Aljazair. Nah, ini contoh orang Barat yang justru malah membela Islam. Dia orientalis yang biasanya berusaha untuk menyudutkan Islam, menghancurkan Islam, tapi malah membela Islam. Oke. Selanjutnya kelemahan fundamental orientalis. Yang pertama adalah tidak menguasai bahasa Arab secara baik. Yang kedua adalah orientalis senantiasa merasa bahwa Barat adalah guru dalam segala hal, sehingga mereka cenderung tidak mau digurui oleh orang-orang Timur.
Kemudian yang ketiga, orientalis barat sangat fanatik buta terhadap agama mereka. Ini kelemahan fundamental orang-orang orientalis. Kemudian oksidentalis atau istiqrop ya. Nah, lawan dari orientalisme adalah oksidentalisme. Oksidentalisme adalah orang-orang timur yang mengkaji barat. Nah, bedanya jadi secara harfiah adalah hal yang berhubungan dengan barat. Adalah kajian tentang barat dari perspektif orang-orang timur sebagai lawan orientalisme. Jadi lawan orientalisme itu adalah oksidentalisme. Kalau orientalisme orang barat mengkaji timur, tapi kalau oksidentalisme orang timur mengkaji barat. Jika orientalisme secara sengaja mengambil posisi keberpihakan sampai pada tingkat niat buruk yang terpendam, nah justru orientalisme dibangun di atas ego yang netral. Artinya oksidentalisme itu tidak berambisi untuk merebut kekuasaan, tapi hanya ingin membebaskan. Maksudnya apa? Membebaskan Islam dari stigma-stigma buruk orang Barat. Nah, intinya seperti itulah. Ini sedikit mengenai studi wilayah. Intinya tentang orientalisme dan oksidentalisme. Saya kira demikian. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.